أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من أصحاب القرآن وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali dengarnya. Kita ada Bunda Eca, Kak Laksmi, sama Kak Rahma. Dan ya, Assalamualaikum Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi sebelumnya maaf ya, ini tidak sempat nyapa lagi. Tapi dengarkan selama ini. Maksudnya jelas gitu. Takutnya koneksi internetnya atau gimana. Oke Kak, insya Allah jelas. Oke, jadi kita terakhir kita membahas sampai Malik Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Secara apa namanya dilihat dari jauh gitu lah ya. Tiga ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, ini merupakan satu kalimat. Ya kan, kemarin seperti itu. Dan kenapa Allah eh, menjadikan ayat itu nggak kayak kalimat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kemarin kita juga udah membahas apa pelajaran yang diberikan Allah dengan caranya apa namanya menjadikan ayat itu kadang satu kalimat atau malah satu kata seperti itu ya. Kemarin kita udah bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Oke, mungkin iyyaka uh, Hana bilang lewatin dulu, oke, karena kita belum mempelajari. Tapi na'budu ini kira-kira jenis katanya apa? Dorek Kak, Iya, mudhari, betul, karena diawali dengan na karena ya. Kemudian sama dengan nasta'inu. ya Hmm. Nah, kalau na'budu ini eh, versi apa? Domirnya apa? oh nahnu Nasta'inu. sama juga Kak. Oh, nahnu. Oke, itu. Karena kalau dia isem, kenapa dia bukan isem? Nih, mereka berdua kenapa bukan isem? Karena kalau isem itu harus tebal dan ini tipis. Tidak ada alasan yang menjadikan dia tipis. Kan ada empat alasan yang menjadikan isem tipis dan ini kan bukan mudhof, tidak ada la, dia bukan setengah fleksibel, seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tipis, jadi makanya dia bukan isem. Seperti itu. Dan nasta'inu, kira-kira tebakan teman-teman ini dari family apa, dari keluarga apa? Nah itu Kak yang kemarin ribut itu Kak, Oh, istighfar. Mak gimana ceritanya itu bisa jadi ah, ainu gitu. istafaro. Karena Eh, ngelihat dari mana tebakannya istafaro? Sin sama taknya. Iya, sin sama ta. Kemudian apa yang diributin? Nah Belajar kan itu. cari apa akar katanya awana. Nah gimana ceritanya itu wow terus jadi ya itu. Hahaha. Ya, mainnya tuh kejauhan. Mainnya kejauhan. Belum sampai sana. Ah, kalau gitu apakah benar itu masuk istighfaro? Kok nggak cocok gitu loh. Akhirnya cari Ya, jadi begini. Nggak ya. Oke, ngerti. jadi benar istighfara dan benar juga analisanya karena kita punya sin dan sukun, yang punya sukun kemudian diikuti dengan ta. Benar. Ini dari Iya, keluarga istighfara. Eh, harusnya kan istighfara yastaghfiru ya. Nah, kok ini yasta'inu? Yasta'inu.
Nah, karena teman-teman udah sempat mencari kemarin apa? Kita langsung ke versi Nahnu ya pakai nah. Kemarin akar katanya apa? Ain waw nun. Oke. Kalau ain waw nun itu harusnya nas ta'yinu gitu ya. Oke. Kenapa nas ta'yinu? Sik Kak, kok jadi ada yaknya Kak? Ya, tunggu bentar. Nah, ini akar katanya ain waw nun. Benar? Kok tahu Ain Waunun dari mana Kak sebenarnya Kak? Oh, kirain Bunda udah dicari kemarin. Oh, ya cari udah. di situ loh. Kenapa? Kenapa? Yang Kak Laksmi apa dibrowsingkan itu loh. Yang itu buka apa kayak kamus online itu loh Bunda. Tapi kita justru itu bingungnya kan di situ. Oh, Populer gini kan belum gitu. pinter nyari di kamus gitu Kak. Ya, jangan nyari di kamus dulu. Ya. Nah ini kan di sini Nastainu kan nggak ada wawunya. Kenapa dia tiba-tiba muncul wow? Ya, jangan ditanya-tanya. Karena Oke. ya ini sebagai hadiah saja karena teman-teman Nah, udah coba cari kemarin ya. Ini hadiah. Sebenarnya ini belum ada di tingkat belajar kita sekarang, ini belum jauh 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 banget. Ibaratnya dari sini ke ujung pandang jalan kaki. Nah, gitu. Jadi masih jauh banget dan ini bikin sakit kepala. Jadi Hana jelaskan saja sambil lalu, tidak usah dicatat. Kalau ingat alhamdulillah, kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Oke ya, jangan merasa saya eh, nggak pinter nih karena nggak bisa ngerti. Jangan, karena memang ini belum tingkatnya kita. Tapi karena teman-teman udah sempat cari kemarin, Hana kasih lihat sesuatu. Insya Allah kita bisa belajar sampai ke level sana nanti insya Allah. Dan oke, akar kata dari nasta'inu itu ain waw nun. Oke, ain waw iya, nun. Kalau dia ain waw nun, kita kan ganti ini ia bagian dari eh, pola mudhari'nya ya kan, menunjukkan bahwa dia huwa. Kalau hmm, dia nahnu berarti diawali dengan nun seperti itu. Nastaghfiru. Betul? iya, Ya, sin sama ta itu bagian dari pola dari keluarganya, keluarga istighfaro ya kan. Jadi ini tidak akan kita ganti. Nah, akar katanya ghafaro. Kita ganti ro dengan ain karena ain yang pertama ya kan. Fa dengan waw, ro dengan nun. Sampai sini udah mengerti? iya, Ya, yasta'winu. Yasta'winu kata orang Arab ngurjak apaan sih yasta'winu nggak enak banget. Yasta'winu nggak enak banget yasta'winu. Ya udahlah, yang lemah dalam ini yang lemah itu huruf vokal ya. Jadi yang vokal ngalah. Nah, ini harokatnya dipindahin ke ain seperti ini dan karena ain dapat i pindahan dari waw ini, vokal apa yang paling dekat dengan i? Alif, ya atau waw? Ya, Ya, ya kan? Ya. Nah, makanya gini ya nasta'inu. Ini sebenarnya eh, supaya lancar aja lebih lebih enak aja disebutin seperti itu. Karena yasta'winu tadi nggak enak kan yasta'winu, 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 yasta'inu gitu. Dan ini adalah soft yang eh, tidak normal gitu. Insya Allah teman-teman nanti belajar. Yasta'inu berasal dari yasta'winu. Jadi orang Arab nggak suka ngomong yasta'winu, nggak enak banget dengarnya. Udahlah yasta'inu, biar keren dikit. Seperti itu. Oke, benar. Tebakannya benar dan analisanya juga benar. Hebat sekali, Masya Allah. Dan untuk Na'budu ini dari keluarga satu, keluarga-keluarga kecil yang akan segera kita pelajari setelah ini, insya Allah. Nah, jadi kayak Nasoro yang suruh, tapi bukan dari keluarga Nasoro, ini beda ya. Ya'budu. Hmm. Ya'budu huwa
na'budu, nahnu. Oke. Untuk ini Hana hanya kasih tahu keluarga-keluarga besar yang kita pelajari seperti aslama, yuslimu, allama, yu'allimu, ya kan? Apalagi jahada, yujahidu, uh, ta'allama, Ya, ya ta'allamu, tasa'ala, ya tasa'alu, uh, inqalaba, yan Oh. qalibu, apalagi nih? Iktaroba, tuh mana? Hmm. Iya, taribu, kemudian yang terakhir istighfaro, yastaghfiru. Nah, ini semua keluarga keluarga besar yang udah kita pelajari. Pasti lebih aslama yuslimu, kecuali kecuali yuslimu ya, kecuali aslama yuslimu ya. Lebih dari 4 huruf. Kalau dihitung sama ininya ya, sama apa namanya? Pengantarnya apa? Iya, sama polanya gitu. Walaupun nggak teman-teman lihat polanya, meskipun nggak lihat polanya, akar katanya itu ada tambahan. Kan kayak seperti yu'alimu, akar katanya ain lam mim, nah ada tambahan syaddah. Yujahidu, akar katanya jim, ha, sama dal, ada tambahan alif. Ya kan, ini juga ya ta'allamu, sama ain lam mim ada syaddah. Ya tasa'alu, sin, hamzah, lam, ada tambahan alif. Seperti itu. Dan kemudian ada tambahan ta juga di sini dari keluarganya. Nah, di sini ada tambahan nun, di sini ada tambahan ta, di sini ada tambahan sin sama ta. Jadi setiap keluarga besar itu mempunyai eh, tambahan. Apakah itu tambahan huruf seperti ta seperti ini, sinta, apakah alif seperti ini ya, apakah tambahan syaddah. Jadi kalau keluarga besar itu ada tambahannya terus seperti itu. Nah, keluarga kecil ini keluarga yang original dia. Kayak ibaratnya keluarga asli lah gitu ya kan. Tidak ada tambahan rasa original, tidak ditambah bahan ini, tambahan apa rasa gitu. Jadi coba perhatikan ain ba dengan dal. Sudah, tidak ada tambahan huruf, tidak ada tambahan syadda, tidak ada tambahan panjang gitu, nggak ada. Dan yang paling teman-teman kenal kan, yang suruh. Nah, nasoro, simple, tidak ada tambahan apa-apa. Itu nanti keluarga kecil yang akan kita pelajari. Dan salah satunya ini, na'budu, benar dari mudhari. Insya Allah segera kita pelajari. Nah, hal yang menarik di sini adalah iyyaka. Apa yang teman-teman kenal dari iyyaka? Ada nggak yang kira-kira rasanya familiar gitu? Rasa-rasanya Kak, kenal deh. Kak, Kak, benar. Apa itu Kak? Siapa? kamu, Domir, Domir. Domir. Domir apa? yang Anta. laki-laki. Hasil ya. Domir, domir terlampir ya kan? Mhm. Domir terlampir dari anta. Benar. Nah, sekarang iya. Teman-teman, ingat kita mempelajari ini waktu di intensif berapa itu ya? Eh, yang suruh artinya apa? Menolong dia, Dia menolong. Kalau nan suruh, kami, kami menolong.
Kalau saya bilang nan suruh musliman misalnya. Artinya apa? Kami menolong orang Muslim. Berapa banyak? Muslim satu. Muslimnya laki-laki atau perempuan? Laki. Laki. Iya, kami menolong seorang muslim Muslim laki-laki. laki-laki. Oke, perhatikan. Kenapa dia nasab? Musliman Karena dia ini Kak, objek. Apa sih? detail, ya kan? Detail. Ya. Yang ditolong siapa? Menolong siapa? Menolong Mm-mm. musliman. Nah, gitu. Sekarang kalau Hana bilang nan suruka, artinya Menolong kamu. Kami siapa? kami Kami, kami menolong kamu. kami menolong kamu. Nah, ini ka, domir terlampir, statusnya apa? Sama Anta. Kak. Nasab, ya kan? Dari anta. Mm-mm. Nasab. Nah, ingat domir itu dia bandel, jadi statusnya nggak ngikutin un an in. Kalau dia domir anak kandung gitu, domir independen, anta, uh, antum, antuma gitu ya, dia statusnya selalu rofa. Kalau yang terlampir seperti ka, ki, atau ha, itu nasab atau jar. Dan kalau dia menempel ke fiil, dia jadi selalu pasti nasab karena dia detail. Pasti kalau domir terlampir atau menempel kepada fiil, dia pasti nasab karena dia akan jadi detail kan. Nan suruka, kami menolongmu. Gampang seperti itu. Tapi Hmm. eh, di dalam bahasa Indonesia, kita kan ada puisi yang suka-suka bikin puisi atau baca puisi gitu ya. Jadi normal kalau saya bilang apa? Saya eh, duduk di taman. Normal? Ya, Kadang normal. ada kita bisa berpuisi seperti ini di taman. Aku Aku duduk. duduk. Yes. Duduk. Iya. Di hatimu. Ada kamu. Iya. Di hatimu. Aku. Ada aku. Apalah gitu. Bersemedi. Berada. Di Berada. hatimu. Iya, jadi susunan kata itu diubah dan itu dalam bahasa Indonesia menciptakan eh, kesan yang artistik gitu ya. Ada gimana gitu. Tapi nggak kita gunakan dalam bahasa sehari-hari kan. Artinya dia dalam untuk keadaan-keadaan tertentu. Maksudnya ini bukan yang normal kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong suara Hana jadi dua. Iya benar Kak. Iya, Udah tolong belum? di. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab juga terjadi seperti ini. Artinya apa? Hana bisa bilang begini. Musliman dan suruh. Seorang muslim, aku menolong. Kami menolong. Tunggu sebentar teman-teman. Ada Ada apa Kak? Ada apa ya? Yang jelas bukan nasi kuning sih. Ya, Soalnya jadi nasi pengen kuningnya belum tidur. mateng. Mbak Ferry Nah, aku mau gak bisa gitu loh dikasih ngajarin nasi pamfil, kuning. mulai kelasnya. Tadi sholat Isya dulu. Iya, topiknya jadi nasi kuning atau lemper. Lah iya. Hmm.
nahnu kan ya? Bener ya? Nansuru. Nah, nuna. Nunanya tuh Iya, kami. Nahnu iya. iya Nahnu kan ya bener. dan suruh kami menolong seorang muslim. Lah, Oke, Iya. Assalamualaikum. Saya kembali. Waalaikumsalam. Oke, Wah, nah, jadi dalam bahasa juga terjadi gitu pertukaran posisi kata-kata seperti itu dan pastinya menciptakan satu makna atau apa suasana yang tidak biasa ya kan sama seperti tadi di taman aku membaca seperti itu di taman aku duduk kan gitu tapi eh, dia tidak seperti dalam bahasa Indonesia hanya menciptakan kesan artistik seperti itu saja dalam bahasa Arab ketika teman-teman memindahkan posisi detail seperti ini kan harusnya setelah fiil baru detail. Nah, ketika teman-teman memindahkan seperti ini, teman-teman menciptakan kata hanya. Artinya apa? Nansuru musliman normal, kami menolongmu normal, ya kan? Nah, ketika diubah posisinya musliman nansuru, artinya kami hanya menolongmu atau kami menolong hanya kamu yang kami tolong gitu loh. Hmm. Jadi kekhususannya bukan ke fiilnya ya sebenarnya, tapi ke yang ditolong nih siapa? Kami menolong hanya kamu. Gimana itu dalam bahasa Indonesia itu? Kami hanya menolong, enggak. Kami apa ya? Bukan hanya kalau hanya menolongmu ada fiil yang lain ya. Hanya Hanya kamulah yang kamu yang kami tolong. tolong. Hanya Ah, kamu yang kami tolong. Kamu. ya, hanya kamu yang kami tolong. Oh, jadi anu ya kayak apa sih menegaskan Iya, objeknya, empasis ya. Seperti empasis itu di situ ya. ya, emphasis ya. penekanan, tapi penekanannya ke kamunya ini hanya kamu, hanya seorang muslim ya. Tadi kan musliman ya. Ya, ya. Hanya seorang Muslim. Kayak Yang eksklusif gitu ya. ya Eksklusivitas. khusus, khusus benar eksklusif, Khusus. khusus. Nah, tapi khususnya teman-teman harus perhatikan karena ini yang dipindahkan kan. Jadi kekhususannya itu kepada si muslim ini tadi. Jadi kalau kita bilang eh, hanya kami hanya menolongmu, yang mana terjemahannya benernya seperti ini kan ada fiilnya gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita terjemahkan seperti ini kesannya kita kami hanya menolongmu saja, kami tidak melakukan hal yang lain selain menolong. Jatuhnya Beda ya kalau Kak sama yang atas ya Kak. benar, jatuhnya kekhususan itu ke fiil Iya, iya, yang iya. mana itu nggak benar terjemahannya. Yang benernya kekhususannya jatuh kepada si muslim ini tadi. Makanya terjemahannya jadi seperti ini. Yang nggak kelihatan fiilnya sama sekali. Nggak ada Iya. fiilnya di sini. Aha. Tolong tuh apa Pak? Fiil toh Kak, tolong di situ. Tolongnya bukan feel tuh. Iya, fiil tapi oke lah. Ya benar-benar benar ada fiilnya tapi karena ada yang jadi kesannya ini em, bukan kalimat. Gimana menjelaskannya ini? Ini bukan jumlah fi'liyah gitu. Kalau ada yang-yangnya itu biasanya apa? Noun, adjektif. Apa itu namanya? Kata sifat ya kan? Anak yang baik. Seorang muslim yang kami tolong itu kan kedengarannya bukan ya ini fi'il tapi nggak berbentuk kalimat lagi. Jadi bentuknya kayak fragmen mausuf sifah. Nah, belum Yes. ya. Tapi ini nanti penjelasannya seperti itu Belum nanti. ini Kak. Iya ya enggak apa belum nyampe ke situ Kak ininya Ya, berpikir sampai ke tapi situ nggak ngerti. apa-apa.
Tapi Tapi intinya bisa ya dibalik-balik itu nansuru musliman atau musliman nansuru itu emfasisnya beda gitu ya Kak ya. ya beda. Nah, kita harus lihat Hmm. juga empasisnya taruhnya kemana, ke fiilnya atau ke ininya. Karena ini yang dipindahkan ya ini yang ada empasisnya seperti itu. Jadi apa? Kalau dipindahkan memberikan arti hanya kekhususan seperti ini, eksklusif kalau kata Kak Ferry, atau emphasis kata Bunda Budi gitu ya. Jadi menciptakan hal yang seperti itu hanya dengan memindahkan posisi kata. Nah, sekarang nan suruka kita juga bisa pindahkan ke depan sama. Nah, seperti tunggu. Gini kah nan suruh. Masalahnya ka ini apa tadi? Domir terlampir. Kenapa dibilang domir terlampir? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus Dia harus harus ada yang menggelantung gitu, harus ada yang harus ada tempat dia menempel. nempel. Dia tidak bisa berdiri sendiri seperti ini. Ah, jatuh, aku tolong gitu loh. Harus nyandar, bro, tolong. Nggak bisa. Pegangin, pegangin gitu. Harus ada yang megang. Domir terlampir. Di mana di dalam Al-Quran teman-teman ketemu K doang seperti ini? Enggak, pasti ada dia nempel ke sesuatu. Lah ini mau nempel di mana? Jadi kata orang Disebut Arab nih, ngerujak, udahlah kasihan tuh. Jika nggak ada tempat nempel, nggak ada tempat duduk, kasihan ntar jatuh lagi. Kita buatin kursinya, kita buatin tempat dia bersandar, tempat dia nempel, yaitu iya. Hmm. Iya, jadi iya ini tidak ada artinya. Oh. Tidak ada artinya, hanya Berarti tempat gimana? tempelan kok. Tempat Ah, tempelan aja berarti ya, Kak. iya, tempat tempelan aja, bro. Kalau nggak ada ini dia nggak bisa ya kan? Ya udahlah kasihan. Nempel lah di sini. Iya. Nah, si iya, iya. Tuh. Nah, Oh, nggak ada ada, kerennya. nggak ada, nggak ada. Iya tidak pernah digunakan sendiri. Pasti ada yang nempelin. Gitu. Karena iya sendirian nggak ada artinya. Hanya hanya kayaknya deh, hanya dia berarti Kak ya. Iya. Hanya apa namanya tempat tempelan gitu ya. eh dan artinya jadi apa ini kalau dipindahin tanya seperti ini? Artinya jadi Hanya kami. hmm? Nah, Hanya hanya dia. kamu. Ka. Hanya kamu. yang Hmm. kami tolong Ya, ya. kamu yang kami tolong. Ya, ini kurang pas tapi nanti kita bahas lagi ya terjemahannya. Yang intinya teman-teman tahu ya kalau misalnya dipindahin ke belakang ini detailnya akan menciptakan kekhususan atau penekanan seperti itu. Eh, dan bagi orang-orang yang nggak belajar bahasa Arab dia akan berpikir hanya itu terjemahan dari iya. Padahal enggak. Hanya kata hanya itu terlahir ada karena K yang Di- dipindahkan ke belakang seperti itu. Nah, itu dia Jadi iya. nakbudu itu jadi nakbuduka kalau mau yang menjadi kalimat biasa. Iya. Nah, sekarang kembali ke iya ke na'budu. Iya ke na'budu. Wah, Oh, nah, bentar. Mau nanya. Iya, iya itu kan katanya tadi kalau nggak ditempelin nggak ada artinya ya. Apakah berarti bisa digolongkan kalau iya itu harf? Nggak bisa. kalau harf ada artinya kan? Harf ada Oh, artinya min. kan kata yang tidak berarti kecuali seperti kata lain kan nggak? Yang Oh, harf itu. kata yang tidak bisa berdiri sendiri jika tidak diikuti kata lain. Iya, ha. Tetap aja meskipun bukan tidak bisa, maksudnya tidak mempunyai makna, artinya nggak masuk Mm-mm. akal. Kalau Hana Oh, bilang dari itu kan A,
ada artinya kalau tapi ada kata dari gitu loh. Hanya saja apa dari apa gitu loh. Nah, Berarti kalau itu iya, beneran nggak ada sama sekali ya. Artinya tuh kayak zero, beneran zero gitu ya Kak ya. mau apa gitu ya kan? Itu Oh, iya. oke oke. Ada Selain arti. itu, ada lagi nggak Kak yang kata-kata kayak gitu? Ah, Selain jangan iya. jangan jangan tanya lagi. Hana kasih tahu satu, jangan tanya lagi. Ini iya, kadang diganti hayya. Hayya ala salah kak. No, kadang hayya ya, kadang hayya. Oh, haya juga ya, Kak? Ya, tapi hayyanya hayya yang mana? Ya, kadang hayya seperti itu ya. Kadang iya, kadang hayya. Tuh. Oke, wes kita kembali lagi ke na'budu tadi. Eh, Hmm. berarti kalau Hana bilang iya kak, na'budu artinya apa? Apa? Hanya, Worship ya, hanya, worship. hanya kamu. Hanya kepadamu kami Hanya kamu. menolong. Hanya Oh, kamu ya? oh dalam terjemahnya hanya kepadamu ya. Enggak, Kak. Hanya kamu. Oh ya, oke kita lihat dulu dalam terjemahan Al-Quran. Hanya kepadamu, deh. Hanya kepadamu kami menyembah. Ya, betul-betul. Hanya kepadamu ya kan? Iya, ya. Hanya kepadamu. Kami menyembah. Artinya khusus ini hanya hanya kepada Allah saja kita menyembah. Hmm. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Oh, 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 oh. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Makanya kalau kalau misalnya K-nya di depan normal, apa yang terjadi? Kami menyembahmu gitu. Kami menyembahmu. Artinya apa? Oh, kan tidak hanya. Jadi mungkin saja dong kita bisa kita menyembah yang lain, nggak apa-apa ya. Hmm. Kan? Kami menyembahmu dan itu Dan juga. bisa yang lain-lain, bisa titik-titik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali, benar-benar teliti ya dalam Ya, bahkan dalam penempatan katanya seperti itu. Menunjukkan kita tidak menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar teliti penempatan, bahkan penempatan katanya juga teliti banget. Masya Allah, Masya Allah. Ya, iya, Masya Allah. Nah, tapi iya karena berdua, iya karena stain juga sama ya kan? Eh, ininya gramernya juga sama seperti itu. Sama. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Gitu ya dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Jadi Iya. teman-teman sekarang tahu dari mana datang kata hanya, kekhususan itu udah tahu ya sekarang datangnya dari mana. Tuh. Kemudian ihdi. Nah, kemarin ihdi apa ini? Lucu-lucuan juga nggak nih ihdina? Gimana Ini pembahasannya? fiil amar plus domir nahnu. Wih, pinter. Duh, itu Gimana hasil kok? belajar kelompok. Ya, iya makanya Hana bilang pinter semua nih teman-teman. Gimana prosesnya ini? Gimana prosesnya? Kok bisa fi'il amr gitu? Iya ya, prosesnya apa sih waktu itu kemarin? Soalnya waktu itu Kemarin itu pembahasannya kan Kak kayak Ihdina sahur-sahuran kemarin gitu loh. Kak. Eh, Hadaya Kak Ferry ngomongin itu yang irregular juga. Hmm, oke. Kak Laksmi mau bilang apa tadi? Iya, waktu itu
panjang Kak prosesnya. Kita kan nyoba dulu kan apa ini kira-kira dari apa sih awalnya kayak gitu kita kembalikan ke awalannya gitu kan. Terus ya ujungnya memang mentok ya. Terus akhirnya ya untungnya ada Mbak Ferry terus ya dikasih tahu gitu loh. Yes, tepuk tangan untuk Kak Ferry. Alhamdulillah. Terima kasih. Meskipun kita nggak tahu, oke, teman-teman, oh ini idofah lah ini. Tipis tidak ada al diikuti domir terlampir ya kan, bisa nasab bisa jar. Oke, idofah. Masalahnya apa? Kenapa ini tidak bisa jadi mudof-mudof ilaih? Apa masalahnya? Karena nih statusnya apa? Kalau misalnya ini isem ya, ini statusnya apa? I. Jar. Jar. Kenapa jar? Apa yang menyebabkan dia jar? Kan Kasroh. ada dua yang menyebabkan jar. Yang pertama dia diinfeksi oleh huruf jar, ya kan? Apakah ada Iya. min atau lam atau bata lam waw min fi ala hatta ila Nggak atau ada. dia jadi mudof ilaih, bukan jadi mudof ilaih. Nah, ini tidak ada alasan yang menjadikan dia jar. Di situ kita tahu oh ini bukan isem nih, tidak ada yang kok bisa-bisanya kalau isem jadi jar ngimpi apa kamu gitu ya kan. Dua lagi suara Hana teman-teman, mohon cek audionya. Ya. Nah, jadi ini tidak bisa isem karena tidak ada yang menyebabkan dia jar. Kemudian fi'il mudhari bukan karena dia tidak diawali dengan ian. Kak Hana tuh bilangnya ian gitu ya. Apa? Ya, alif, nun, dan ta, yan. Nah, ini alif, Pak. Ya, tapi kalau uh, untuk fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari, alifnya itu yang ada hamzahnya begini. Ya, yang ada hamzahnya, bukan alif yang seperti ini. Jadi ini bukan alif untuk fi'il mudhari. Bisa Lewat juga fi'il amr. mudhari. Madi ya. Amr. Fi'il madi tidak ada juga yang akhirannya i ya kan? Adanya misalnya anti apa? Anti nasor ti, tapi dia bukan nasor di, tapi nasor ti. Ta ya kan mesti ta. Jadi tidak ada fi'il madi yang akhirannya i. Kecuali tadi nasorti. Wah, huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorat, huma nasorota, hunna nasorna, anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum, anti nasorti. Tapi ti, bukan nasordi. Ti. Ya kan? Antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasorna, tidak ada i. Jadi ini bukan fi'il madi. Nah, eliminasi yang seperti itu yang penting. Kemudian sudah pasti bukan fi'il nahi ya kan, tidak ada la dan ta. Satu-satunya yaitu fi'il amr. Jadi bahkan meskipun teman-teman nggak tahu mau irregular, mau apa namanya, yang normal mau yang nggak normal, meskipun teman-teman nggak tahu, tapi dengan proses eliminasi seperti itu bisa teman-teman